Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat sekalian. Kita bertemu kembali di channel Cito72. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang penyebab-penyebab kegagalan dalam budidaya ikan lele. Oke, pada dasarnya ikan lele itu adalah ikan yang sangat kuat. Dia bisa bertahan hidup dan hidup di air yang kurang bersih atau dibilang kotor lah di habitat aslinya. Namun pada saat kita pindahkan di habitat buatan atau di kolam kita ini, ikan yang mempunyai kapasitas atau mempunyai kekuatan yang lebih ini tidak bisa hidup tanpa adanya aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang benar dalam membudidaya ikan lele tersebut. Oke, pertama kita akan bahas penyebab kegagalannya ya. Yang pertama, tidak melakukan fermentasi air kolam dengan baik dan benar. Oke, di sini saya terangkan fermentasi ini sangat penting dalam budidaya ikan lele, dan tahapan fermentasi ini adalah tahapan kedua setelah kita membuat kolam. Oke, dalam fermentasi ini yang kita harapkan air ya dalam kolam itu, kolam pertama ya, kolam pertama maksudnya airnya itu mempunyai kapasitasnya itu sama atau mirip dengan habitat asli si lele tersebut. Dan tujuan dari fermentasi ini adalah agar si lele ini mudah beradaptasi di tempat yang baru atau di kolam kita. Karena kalau lele tidak bisa beradaptasi atau stres, lele akan mengalami kematian mendadak atau mati bersama-sama. Oke, yang kedua, kurang pahamnya tentang bibit ikan lele yang akan dibeli. Di nomor 2 ini, para pembudidaya ikan lele khususnya bagi para pemula, kita harus mengerti melihat secara langsung bibit lele yang akan kita beli. Karena kalau kita tidak melihat langsung, kita tidak akan tahu posisi atau kondisi ikan lele itu sehat atau sakit. Ciri-ciri lele sakit itu mengalami putih, lemas, dan tidak bersemangat. Bahkan yang paling terparah itu lele akan menggantung dan warnanya itu kebanyakan ya yang saya lihat itu pucat dan tidak lincah. Oke, dari tahapan 2 ini kita harus cerna betul ya, karena bibit itu sangat penting dalam berbudidaya ikan lele. Kalau kita mendapatkan bibit yang kurang baik ya, ke belakangnya juga budidaya kita ini kurang baik juga. Oke, yang ketiga, tidak memuasakan bibit ikan lele yang baru ditebar di kolam kita ya terlebih dahulu. Oke, yang ketiga ini kita harus memuasakan ya bibit ikan lele yang baru masuk di kolam kita 1 atau 2 hari. Kenapa? Ini bertujuan untuk mengurangi kesetresan lele dari perjalanan. Dari mana? Dari perjalanan dari rumah si pembibit ke kolam kita. Karena hampir 100% pada saat proses pengiriman bibit itu lele 100% itu akan mengalami kesetresan. Hanya saja ada stres ringan, stres sedang, dan stres parah. Kalau stres parah itu yang paling bahaya, karena lele akan mengalami kayak seperti bingung itu ketika dimasukkan. Paling itu besoknya itu 1 hari setelah dimasukkan, lele akan bingung, lompat sana sini, dan akhirnya lele itu mati. Karena kesetresan yang sangat tinggi ini agak susah diobatin. Oleh karena itu kita harus fermentasi kolam terlebih dahulu agar lele itu bisa tenang, enjoy. Dan langkah yang kedua, kita harus puasakan lele. Dalam puasa 1-2 hari tidak akan mati, karena pada saat tahap fermentasi itu sudah ada tumbuh bibit nyamuk yang jumlahnya sangat banyak yang bisa dikonsumsi lele pada saat puasa. Nah, ini bedanya dengan manusia. Kalau manusia ini puasa tidak makan, namun lele itu makan di kolam itu dengan bibit nyamuk yang ada. Karena kalau kita sudah tambahin lagi dengan pakan, otomatis lele itu akan kembung dan akhirnya itu mati itu loh. Karena tujuan puasa ini sendiri salah satunya itu tadi, untuk mengurangi tingkat kesetresan lele dalam tahap pengiriman. Oke, yang 4,
Tidak membibis pakan ikan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada lele. Oke, tahapan nomor 4 ini sangat fatal ya. Kenapa? Memang sekilas itu tidak perlu dilakukan, tapi setelah dia mati itu pembibisan lele ini masuk akal dilakukan karena untuk mengurangi sifat rakusnya ikan. Untuk mengantisipasi sifat rakusnya ikan. Bibit ini atau lele kecil, lele sedang, jangan lele besar mempunyai kerakusan yang sama. Kalau kita tidak membibisnya pakan terlebih dahulu seperti sentrat ya atau pelet, tidak kita bibis terlebih dahulu dengan probiotik, molase dan vitamin, dampak dari kejadian ini memang 1 hari 2 hari tidak terasa. Kemungkinan kalau ini bertahap terus-menerus akan mempengaruhi pencernaan lele dan akhirnya lele tersebut akan kembung dan akhirnya mati. Ini sangat sangat harus dilakukan lah dalam pembibisan ini. Jangan terlalu banyak air, yang penting minimal itu kondisi pelet itu sudah tidak agak keras baru kita kasihkan ke lele. Oke, kita lanjutkan nomor 5, poin 5. Memaksakan untuk menggunakan sistem tebar padat padahal belum menguasai dengan baik. Biasanya para pemula itu sering memaksakan menggunakan sistem tebar padat padahal dia belum atau kurang ilmu terkait sistem tersebut. Kenapa? Di sini sangat berbahaya karena rata-rata para pemula berpikiran bahwasanya semakin banyak ikan lele yang kita pelihara, semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Oke, hal tersebut saya garis bawah ya, yang tadi itu bahwasanya belum tentu ikan lele yang banyak bisa menguntungkan kita. Kalau ikan lelenya itu selamat semua, tapi kalau mati gimana? Usaha kita atau budidaya kita itu akan gagal. Di sini kita harus mempelajari betul tahapan-tahapan membudidayakan ikan lele itu terkait tebar padat. Tebar padat bisa digunakan, bukan tidak bisa, sangat bisa digunakan, namun teknisnya itu harus benar dilakukan. Kalau salah, lele itu akan, yang pertama, mati serentak, yang kedua, lele akan stres, yang ketiga, akan munculnya sifat kanibalisme lele. Oke, yang keenam, menebar bibit ikan lele dengan jumlah melebihi kapasitas kolam. Oke, nomor 5 dengan 6 ini hampir mirip ya. Intinya satu, kita sebelum tebar itu jumlah bibit lelenya kita harus mengerti kapasitas kolam. Contoh kalau kolam 2 meter, tebar padatnya itu kurang lebih sekitar 2000 biasa yang saya gunakan, biasa juga 3000. Nah, di sini kita harus mengukur. Kalau memang masih pemula, takut mati semua, hanya ingin coba-coba terlebih dahulu, saya sarankan jangan terlalu banyak bibit yang dimasukkan. Kita main aman aja, kita main 500 atau 1000 dulu sampai panen, baru kita gandakan setelah panen itu selesai. Nomor 7, tidak memberikan probiotik dan vitamin terhadap ikan lele. Nomor 7 ini sama tahapannya dengan pembibisan tadi. Kita harus memberikan probiotik dan vitamin karena kalau kita tidak memberikan probiotik dan vitamin ini, lele akan lambat pertumbuhannya. Karena beda ya, lele yang di habitat aslinya dengan habitat buatan ini sudah beda. Kita harus banyak menggunakan vitamin untuk mendorong waktu panen itu agar cepat, dan kita harus menggunakan probiotik agar kondisi lele tetap terjaga, khususnya di bagian pencernakannya, di bagian lambung ya. Karena sifat rakusnya itu yang luar biasa, apapun dimakan sama si lele ini. Oke, yang 8, tidak pernah membuang kotoran ikan setiap hari. Oke, yang nomor 8 ini mudah sekali dilakukan tapi jarang dilakukan. Saya sarankan setiap pagi air itu kita kurangi ya. Kita kurangi itu ya, mungkin kita tarik itu pipa pembuangan mungkin sekitar berapa detik setelah kotoran keluar, baru kita tutup kembali. Hal ini untuk menjaga kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit atau sisa pakan yang belum termakan oleh lele atau sisanya itu bisa keluar ya, bisa keluar dan bisa hilang dari kolam tersebut. Karena kalau itu semakin mengendap, semakin lama di kolam, itu akan menjadi penyakit bagi si lele tersebut. Namun kalau kita setiap minggunya kita rutin memberikan probiotik, sisa pakan tersebut itu akan terurai dan bisa dimakan kembali oleh si lele tersebut. Oke, nanti tahapan yang ke-8 ini bisa nyambung ke frase berikutnya, sistem bioflok.
Oke, poin yang 9 kita lanjutkan. Tidak pernah mengganti air kolam setiap seminggu sekali atau setiap 12 hari sekali, minimal 30% dari ketinggian semula. Oke, di sini saya jelaskan kolam lele itu dalam ukuran kesehatannya itu harus diganti setiap 1 minggu atau 12 hari ya, karena di sini kalau kita tidak ganti dengan kondisi ikan yang begitu padat, kita menggunakan sistem tebar padat bahkan sistem yang biasanya itu air sudah, kalau seminggu atau 12 hari ini air sudah kental ya. Kalau kental itu rata-rata ikan itu sudah tidak nafsu makan lagi. Nah, di sini tanda-tandanya air itu sudah tidak layak, maksudnya sudah tidak layak digunakan lagi. Yang pertama, ikan itu akan berenang ke atas. Yang ketiga, ikan akan ngambung atau tiang bendera. Yang ketiga, mengeluarkan bau atau aroma yang kurang sedap. Nah, di sini dalam perlakuannya untuk mengatasi hal seperti itu, kita harus mengeluarkan air minimal 30%-nya saja. Air bagian bawah kita keluarkan, kita buang terlebih dahulu selama beberapa detik sampai 30% dari ketinggian semula. Contoh kita menggunakan ketinggian mungkin 1 meter ya, 30%-nya kita buang, sisa berarti kan 30, setelah itu ganti air yang baru. Jangan total ya, kalau total nanti itu lain cara lagi. Bisa-bisa si lele susah beradaptasi. Kalau masih ukuran kecil itu yang kita khawatirkan, kalau sudah besar jelas akan menimbulkan kanibalisme. Nomor 10, tidak menggunakan aerator ketika menggunakan sistem tebar padat. Kalau kita menggunakan aerator itu dalam sistem tebar padat ini sangat dianjurkan. Kenapa? Kalau sistem tebar padat di sini nih sama seperti kita dalam satu kamar berukuran 2 meter, masuk di situ 50 orang tanpa AC, tanpa kipas angin. Otomatis kita akan gerah, panas, tidak ada oksigen di situ, akhirnya kita akan mati. Peranggapan seperti itu. Apabila kita menggunakan sistem tebar padat, dianjurkan untuk menggunakan aerator ya. Aerator ini gunakan aerator itu ukuran yang maksimal sesuai kapasitas kolam dan kapasitas si lele tersebut. Yang terakhir ini yang paling berbahaya, maksud saya yang sangat menentukan hasil panen kita. Tidak mempunyai channel pengepul atau tengkulak lele. Nah, ini bagi para pemula, sebelum kalian menginjak ke bisnis lele itu, mulailah kalian sekarang mencari, bertanya kepada teman, saudara, atau rekan-rekan yang sudah terlebih dahulu memulai bisnis lele tentang tengkulak atau pengepul ini. Karena apa? Meskipun kita dalam pengelolaan lele mulai bibit sampai panen itu tergolong bagus, lele tidak ada yang mati, lele panen tepat waktunya, namun kita tidak mempunyai pengepul dan tengkulak ini, itu yang menjadi, maksud saya ini yang akan membuat kita rugi juga, dalam artian waktu juga. Kalau kita tidak ada pengepul yang membeli ya, otomatis kita akan ecer lele itu per kilonya, bisa juga kita jual sendiri ke tetangga atau ke teman. Yang menjadi permasalahan di sini ini waktu itu, dalam artian waktu kita akan melakukan tebar bibit lele ini lagi, karena ya semakin cepat lele itu keluar, semakin cepat kita putar kan uangnya itu untuk mengelola bibit lele yang baru atau memasukkan tebar bibit lele yang baru lagi. Saya anjurkan bagi para pemula harus mempunyai channel 1, 2, atau 3 pengepul atau tengkulak lele yang baik, yang profesional ya, yang profesional, dan harus tahu berapa harga minimal, harga konsumsi, harga harga okulan dan harga keteran, karena itu harganya variasi berbeda-beda. Setiap lele itu tidak akan sama tumbuhnya, pasti ada konsumsi, ogolan, dan keteran. Nah, itu harus tahu harganya berapa. Kalau memang sesuai dengan hati kalian, sesuai harga kalian, ya oke, kita jadikan seperti itu. Oke, saya rasa itu aja. Ada 12 hal fatal yang apabila dilakukan pemula atau pembudidaya lele bisa berdampak negatif atau berdampak kegagalan
terhadap budidaya ikan lele kita. Oke, rekan-rekan semua, saya rasa cukup ya untuk ulasan hari ini. Yang share dari kami ini terkait kegagalan atau faktor kegagalan dari budidaya ikan lele ini. Tunggu tips-tips lain di channel Cito 72. Kami akan terus membagi bagaimana menangani apabila ikan sakit, apabila ikan nggak mau makan dan sebagainya. Tunggu di channel kami, kita akan share terus, kita akan berbagi ilmu di channel Cito 72 ini. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya ya. Karena ilmu itu sangat berguna, kalau bisa kalian bagi ke teman-teman kalian yang sama-sama pemula, biar kedepannya kita sama-sama komunitas lele atau budidaya lele ini bisa maju sama-sama. Karena peluang di usaha lele ini sangatlah besar, karena pasar sampai sekarang belum bisa menutupi kebutuhan masyarakat terkait lele ini. Oke, sekian, terima kasih. Salam komunitas pencinta ikan air tawar lele. Selamat malam. Assalamualaikum.